Ya, Erick Thohir ungkap alasan Nathan Choaon sumpah WNI di malam hari. Datang lagi ke Indonesia, Tom Hay dan Ragnar Oratmangun ambil sumpah WNI pada pekan depan. Dan jamin keselamatan, PSSI gandeng Mandiri InHealth untuk lindungi timnas Indonesia dan supporter. Yang terakhir, pengakuan Sinteyong tertekan karena pemain naturalisasi timnas Indonesia. Nah, berikut akan kami coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memaparkan alasan Nathan Choaon menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia pada malam hari. Ya, pemain SC Heerenveen itu resmi menjadi WNI pada Senin 11 Maret malam setelah mengucapkan sumpah di Jakarta. Ya kan, pemain ini punya waktu yang pendek. Mereka bahkan datang 24 jam hanya untuk mengambil sumpah dan memproses sumpah-sumpah dan kembali. Kalau kita kan kerjanya cuma nonton kan ya, kita mau ada dobrakan dan percepatan, kata Erick soal waktu pengucapan sumpah yang terkesan terburu-buru. Erick menegaskan Choaon masih butuh proses untuk bisa membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Choaon merupakan pemain anyar yang dinaturalisasi selain Choi Itse, sementara Hai dan Oratmangun akan dilupakan secepatnya bisa beralih warga negara. Dan satu nama lagi yakni Martin Paes masih membutuhkan waktu lebih lama lagi. Sementara itu, dua calon pemain timnas Indonesia Tom Hai dan Ragnar Oratmangun dijadwalkan akan mengambil sumpah menjadi WNI pada pekan depan. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Semula Tom dan Ragnar direncanakan mengambil sumpah WNI pada 12 dan 13 Maret lalu. Ya, Erick menjelaskan dokumen proses naturalisasi kedua pemain tersebut saat ini sudah ditandatangani oleh DPR RI dan telah masuk ke Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek untuk penerbitan keputusan Presiden atau Kepres untuk pengambilan sumpah WNI naturalisasi. Maka dengan begitu, Tom dan Ragnar diperkirakan tidak bisa melakukan debut bersama timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam pada 21 Maret mendatang. Ya, kedua pemain tersebut mungkin baru bisa bermain untuk timnas Garuda pada laga kedua kontra Vietnam di Hanoi pada 26 Maret 2024. Dan jamin keselamatan, PSSI menggandeng Mandiri InHealth untuk melindungi timnas Indonesia dan para supporter. Ya, demi menjamin keselamatan para pemain timnas Indonesia hingga supporter, PSSI pun memilih menggandeng Mandiri InHealth sebagai partner resmi untuk asuransi. PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia tentu ingin memberikan perlindungan yang maksimal kepada para pemain timnas Indonesia. Ya, untuk itulah PSSI melakukan kerjasama ini untuk membantu para pemain mendapatkan perlindungan serta pertanggungan kesehatan. Tanggungan kesehatan ini bahkan bisa digunakan di seluruh rumah sakit tanpa adanya batasan benefit. Sementara itu untuk supporter pun PSSI juga tidak ketinggalan. Demi menjaga keselamatan supporter timnas Indonesia, asuransi ini akan menjamin keselamatan lewat program proteksi jiwa dan kecelakaan. Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk persiapan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dengan begitu, Mandiri InHealth bisa mendapatkan bantuan saat ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi saat menonton pertandingan timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif sekaligus Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji tentu saja menyambut baik kerjasama federasi dengan Mandiri InHealth tersebut. Ya, Sumarji menilai bahwa adanya asuransi ini pasti dapat membuat pemain timnas Indonesia bisa tampil secara maksimal. Menurutnya, skuad Garuda akan merasa terlindungi sehingga bisa bermain dengan luar biasa. Lebih lanjut, Sumarji juga mengatakan bahwa Mandiri InHealth ini nantinya akan memberikan tanggungan sebesar miliaran untuk melindungi pemain timnas Indonesia, official sampai pekerja PSSI. Sementara untuk supporter dipastikan akan mendapatkan perlindungan dan santunan jika ada kecelakaan. Hal ini karena supporter juga dinilai sebagai salah satu aspek penting dalam transformasi sepak bola Indonesia. Karena itulah dengan kerja sama ini tentu Mandiri InHealth juga mencoba memberikan yang terbaik. Sementara dari pihak sang partner yakni Direktur Utama Mandiri InHealth Budi Tambupolon mengaku senang menjalin kemitraan dengan PSSI. Mereka menjanjikan akan memberikan proteksi dan juga pertanggungan terbaik bagi timnas Indonesia dan semua pihak yang terkait. Dan informasi bola yang terakhir, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengakui tertekan karena kehadiran pemain keturunan di skuad Garuda kali ini.
Sinteyong diketahui memanggil 28 nama untuk laga melawan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret. Dan dari daftar tersebut sebanyak 10 pemain naturalisasi dipanggil Sinteyong. Sejumlah pemain naturalisasi baru Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon dan Tom Hei juga dipanggil. Pada pemanggilan kali ini, Taeyong menambahkan 4 pemain keturunan yakni duo SC Heerenveen Tom Hei dan Nathan Choaon, bek Venezia Jay Itzes serta punggawa Fortuna Sittard Ragnar Oratmangun. Dari 4 pemain tambahan ini baru Itzes dan Choaon yang berpeluang menjalani debut, sedangkan Hei dan Oratmangun belum melakukan pengambilan sumpah menjadi WNI. Ya, kehadiran pemain-pemain ini secara tidak langsung membuat ekspektasi publik sepak bola nasional makin meninggi. Hal itulah yang membuat Sinteyong tertekan. Saya berterima kasih atas usaha dari Ketua Umum PSSI dan pemerintah Indonesia untuk menambah pemain-pemain berdarah Indonesia untuk menjadi bagian dari timnas. Ya, meski saya mengakui hal ini sebagai tekanan, saya akan berusaha sebaik mungkin dan terbaik untuk mempersiapkan tim agar kompak dan menang, kata Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menambahkan perkembangan para pemain terutama yang berkarir di Eropa, dan sebelumnya Taeyong juga melakukan tur ke Belanda, Belgia, dan Italia untuk menemui para pemain yang merumput di sana. Ya, meski belum sumpah WNI dan pendaftaran pemain tutup pada 13 Maret kemarin, Tom dan Ragnar tetap disiapkan untuk bisa tampil melawan Vietnam ketika tandang nanti pada 26 Maret 2024. Tom dan juga Ragnar belum juga menjalani sumpah WNI sekalipun pendaftaran pemain untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam sudah lewat tenggat pada 13 Maret kemarin. Per kemarin dokumen keduanya baru saja ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ternyata PSSI sendiri tetap melanjutkan proses naturalisasi. Tom Hei dan Ragnar Oratmangun disiapkan untuk bisa bermain saat laga tandang lawan Vietnam pada 26 Maret 2024 mendatang. Setelah ditandatangani oleh Ketua DPR RI, dokumen Ragnar dan Tom dikembalikan ke Setnek untuk menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres. Proses ini masih membutuhkan waktu lagi yang tidak sebentar. Barulah Tom dan Ragnar baru bisa disumpah sebagai WNI. Salah satu anggota Esko PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan proses naturalisasi Tom dan Ragnar tetap berlanjut. Surat dari DPR sudah ditandatangani oleh DPR tanggal 13 kemarin ya. Karena memang kan hari ini adalah hari kerja setelah sebelumnya libur. Jadi langsung hari pertama setelah libur DPR memproses secara administrasi, kata Arya. Untuk itulah menurut Arya tidak sia-sia Tom ataupun Ragnar tiba di Indonesia walau belum menjalani sumpah WNI-nya. Keduanya tetap melengkapi dokumen-dokumen untuk proses naturalisasi. Arya juga menyatakan jika Ragnar dan Tom masih diupayakan untuk tetap bisa membela timnas Indonesia ketika laga tandang kontra Vietnam mendatang pada 26 Maret. Di sisi lain, bek anyar naturalisasi timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan rasa syukurnya menjelang tampil bersama skuad Garuda. Itzes berpeluang untuk melakoni laga debutnya kala timnas Indonesia bersua dengan timnas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret mendatang. Itzes mengatakan keluarganya tidak sabar melihat dia untuk segera mencatatkan caps bersama timnas Indonesia. Mengenakan jersey merah putih merupakan sebuah kehormatan besar bagi dirinya. Jay salah satu nama baru dari 28 daftar pemain yang dibawa Sinteyong jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026.